fresh motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Raini dengan NIM 2522080. Saya berasal dari PT IKA 2ST. Baik, di video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem basis data untuk memenuhi ujian akhir semester saya yang diampu oleh dosen Bapak Riyad Amanda MPDT. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah memberi kita nikmat, beribu-ribu nikmat sehingga kita tidak dapat menghitungnya sampai hari kiamat. Selawat berangkaikan salam tidak lupa luputnya kita hadiahkan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, saya tidak akan memanjang mukadimah. Lanjut saja, saya akan membahas materi yang pertama yaitu tentang SQL, yaitu Structured Query Language. Baik, di sini saya akan bahas materi yang pertama yaitu SQL yang biasa disebut Structured Query Language. Apa itu SQL? SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa query ini terstruktur di dalam bahasa pemrograman untuk memproses informasi dalam basis data relasional. Dan di dalam basis data ini menyimpan informasi dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom yang mewakili atribut data yang berbeda. Selain itu, SQL ini memiliki tujuannya yaitu untuk memudahkan manajemen data khususnya relational database dan memanipulasi data hingga memudahkan akses untuk keperluan analisis. Cara kerja SQL ini yaitu 1. Melihat seluruh tabel, inputnya select from barang. Yang kedua, melihat sebagian dari isi tabel, input, select kode, barang, nama barang, satuan from barang. Yang ketiga, menggunakan operator aritmatika. Keempat, menggunakan kolom alias. Yang kelima, duplikasi baris. Berikut contoh dari select kolom expression alias from tabel, yaitu 1. Melihat seluruh isi tabel, input, select from barang, outputnya terdapat kode barang, nama barang, satuan harga, dan stoknya. Selanjutnya yaitu melihat sebagian dari isi tabel, yaitu input, select kode barang, nama barang, satuan from barang. Outputnya kode barang, nama barang, satuan, yang seperti ada contoh dari tabel itu yang di bawah output bisa dilihat bahwa ada kode barangnya B. Berikutnya menggunakan operator aritmatika, yaitu prioritasnya kali atau tambah kurang. Input, select kode barang, nama barang, harga, tambah 250 from barang. Outputnya kode barang, nama barang, harga. Berikutnya menggunakan kolom alias, yaitu input, select kode barang, as kode barang, nama from barang. Outputnya di dalam tabel terdapat kode barang, nama, yaitu kode barangnya B001, nama barang laptop Acer. Kode barang selanjutnya B002, nama barangnya, nama laptopnya itu laptop Axio. Berikutnya duplikasi baris, yaitu input, select, alamat, from konsumen. Outputnya terdapat pada tabel berikut, yaitu alamat. Alamatnya itu Jati,
jati belimbing, sawahan, selayo 5 kaum jambu air. Seperti itu contoh dari duplikasi baris. Berikutnya menghindari duplikasi baris, yaitu input /distinct alamat from konsumen. Outputnya terdapat pada tabel berikut, yaitu alamat. Di dalam alamat yaitu jadi belimbing, sawahan, selayo, kima, kaum jambu air. Berikutnya menampilkan struktur dari tabel. Input, index, barang. Outputnya terdapat pada tabel 5,8 itu contoh 7. Yaitu terdapat field, kode barang, type, voucher 7, 0, K, PRI, default, extra. Fieldnya juga terdapat nama barang, vouchernya ada 50 dan 0, nulnya 0. Dan fieldnya juga terdapat satuan, voucher, vouchernya 50, 11, 0, nulnya, dan fieldnya juga terdapat harga. Seperti itulah contoh dari menampilkan struktur dari tabel. 0. Stock. Berikutnya menggunakan rangkaian operator, yaitu input, baris, kode, nama, barang, from. Selanjutnya menggunakan karakter string, yaitu input, kode, barang, 2, dan 2 nama, strip barang, from barang. Kali hanya berjalan pada DBMS Oracle. Seperti itulah contoh dari proses dalam SQL. SQL ini juga memiliki manfaat atau fungsinya, yaitu 1. SQL membantu pengguna untuk mengakses data dalam sistem RDBMS, yaitu hubungkan data pada sebuah sistem tabel dengan tabel lainnya sehingga tidak terjadi redundansi. Kedua, SQL membantu pengguna untuk menggambarkan data, yaitu SQL akan membantu untuk memiliki sejumlah data secara memadai. Ketiga, SQL memungkinkan pengguna untuk menentukan data dalam database dan memanipulasi data secara spesifik. Keempat, dengan bantuan SQL, kamu dapat membuat dan menghapus database dan tabel. Kelima, SQL memberikan penawaran untuk menggunakan fungsi dalam database untuk membuat tampilan dan prosedur yang tersimpan. Baik, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu perancangan basis data. Basis data adalah desain basis data yang baik, sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diinginkan tersimpan konsisten dan dapat diambil untuk diperbarui dengan cara yang lebih efisien. Dan skema relasional ini menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan, yaitu 1. Redundansi. Tujuan dari sistem basis data ini adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti data hanya tersimpan satu kali. Kedua, anomali pembaruan. Beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan yang dilakukan. Ketiga, anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan data mahasiswa dan mata kuliahnya. Selanjutnya, kita akan memasuki proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data itu ada 3, yaitu analisis kebutuhan. Langkah pertama untuk merancang basis data adalah mendesain basis data aplikasi dan memahami data apa yang akan dimasukkan. Kedua, perancangan basis data konseptual, mengumpulkan informasi dalam langkah analisis. Ketiga, desain basis data logis,
harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan basis datanya. Baik, saya akan membahas materi yang ketiga yaitu tentang normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses di mana kita dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Istilah penting dalam teknik normalisasi ini yaitu file sebagai atribut kunci, kedua candidate key yang berfungsi sebagai calon primary key, yang ketiga composite key sebagai candidate kunci yang berisi lebih dari satu, yang keempat primary key, candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik, yang kelima yaitu alternative key, candidate key tidak terpilih sebagai primary key. Selanjutnya foreign key yaitu nomor keenam kunci di tabel lain yang berhubungan dengan primary key pada sebuah tabel. Berikut adalah definisi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Full definisi, yaitu ketergantungan penuh, menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi, di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Contohnya terdapat pada tabel berikut, yaitu kode barang, nama barang, non-faktur, dan KTS. Di bawah itu terdapat kode barang, yaitu nama barang, kode barang, dan non-faktur dan KTS. Terdapat kode barang tersebut, di situ ada B001 dan B002 dan B003. Nama barang sabun, sampo, dan pasta gigi, dan non-faktornya yaitu F001, F002, dan F003. Selanjutnya KTS-nya itu ada 3, 5, dan 16, yaitu sambungan dari non-faktor, nama barang, dan kode barang tersebut. Berikut terdapat partial differency, yaitu ketergantungan sebagian. Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B, namun untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Artinya, jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berelasi ketergantungannya. Pada tabel 6,2 contoh partial differency terdapat pada tabel berikut, yaitu terdapat dari tabel ada no faktor, kode barang, nama barang, kode pelanggan, nama pelanggan, dan KTS. Berikutnya terdapat nomor no faktornya yaitu F001, kode barangnya B001, nama barang sabun. Berikut no faktor F002, kode barang B002. Nama barangnya sampo, kode pelanggan B002, nama pelanggan Andi, KTS 5. KTS-nya ada 5. Selanjutnya no faktor yaitu F003, kode barang B003. Karena ada itu dari barang 1, ada barang 1, 2, dan 3. Selanjutnya kode pelanggan yaitu 3, yaitu menurut urutannya masing-masing urutan, dan terdapat nama pelanggannya itu Citra dan KTS-nya 16. Nama barang, kode pelanggan, dan nama pelanggan hanya bergantung pada file kode barang, bukan pada non-faktornya. Seperti yang ada pada tabel itu bisa dilihat, yaitu memiliki urutannya masing-masing. Berikutnya yaitu transitive differency, yaitu ketergantungan transitif. Transitive differency ini biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut yaitu A, B, dan C. Kondisinya adalah A
tergantung terhadap B, dan B tergantung terhadap C, dan maka C dikatakan sebagai transitif diferensi terhadap A melalui B. Berikut contohnya yaitu di tabel 6,3 contoh transitif diferensi berikut yaitu kode barang, nama barang, kategori, dan kode kategori dan kategorinya. Yaitu terdapat barang B001, nama barangnya sabun, kode kategorinya K001, kategorinya kamar mandi. Karena barang yang dinamakan dengan sabun itu dikategorikan seperti di tempat kamar mandi dan kode kategorinya itu terdapat ada K001. Berikut B004 yaitu panci, kode kategorinya K002 dan kategori alamatnya alamat dapur. Kode barang berikut yaitu B005, nama barang boneka, kode kategori K003, kategorinya mainan. Berikut kode barang yaitu sama dengan kategori. Kode kategori berlanjut kepada kategori, maka kode barang adalah kategori, yaitu sama saja seperti kategorinya. Berikut adalah tahapan dari normalisasi, yaitu tidak normal, unnormalized, yang ada pada baris yang berwarna biru, yaitu menghilangkan kelompok data yang berulang. Berikutnya normal 1 NF, yaitu menghilangkan ketergantungan parsial. Dan normal kedua yaitu 2 NF, menghilangkan ketergantungan transitif. Dan normal ketiga 3 NF, menghilangkan anomali dari ketergantungan fungsional. Dan selanjutnya normal Boyki-Kutz BCNF, menghilangkan ketergantungan multivalid. Dan selanjutnya normal keempat BNF, menghilangkan sisa anomali. Dan normal kelima 5 NF. Normalisasi ini juga memiliki manfaatnya, yaitu satu, menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Kedua, pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Yang keempat, pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Kelima, semakin banyak tabel memungkinkan pengguna segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Keenam, ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Ketujuh, ada sejumlah kecil nilai nol dan redundansi ini membuat basis data lebih cepat atau lebih kompak. Ke-8, anomali modifikasi data berkurang. 9. Secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhannya. Berikut adalah tahapan dari normalisasi, yaitu tidak normal. Pada tahap ini diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya pada contoh tabel nilai mahasiswa. Datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, nilai basis data, nilai pemrograman. Nilai pengantar ilmu komputer nilai interaksi manusia dan komputernya. Pada tabel 6,4 ini, tabel ini terdiri dari tidak normal. Di dalam tabel tersebut terdapat NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, basis data, pemrograman, PIK, dan IPK-nya. Berikut tabel dari normalisasi atau tidak normal. Di dalam tabel ini terdapat NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, kode matkul, nama matkul, dan nilai. Di dalam ini terdiri dari NIM yang jumlahnya
NIM yang terdiri dari 7 angka yaitu 0, 72, 13, 43, 2. Selanjutnya yaitu yang kedua tentang normal 1 atau 1NF. Pada tahap ini, bagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF yang disebut normal 1. Jika di setiap baris record hanya memiliki satu valued, hasil transformasi dari unnormalized form ke INF bisa dilihat pada tabel di bawah ini, yaitu terdapat pada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, alamat dosen, status dosen, kode matkul, nama matkul, dan nilainya. Di sini terdapat data-data mahasiswa yang NIM dan nama dosen pengampu dan nama matkulnya, termasuk pada nilai yang sudah diinput, yaitu nilai yang telah dijumlahkan dalam output. Di sini terdapat ada NIM yang jumlahnya ada 7 digit, yaitu 072 13 4321. Nama mahasiswanya Andi, alamat mahasiswa Medan, ID dosen 10 10. Nama dosen Raisa, status dosen tetap. Kode matkul MK 001, nama matkul basis data, nilai 78. Berikutnya NIM 072 13 32 21, nama mahasiswa Andi, alamat mahasiswa Medan. Di dalam satu normalisasi ini terdapat hasil transformasi dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, yaitu sebagai petunjuk dari tabel untuk proses data yang harus diinput. Jenis data ini bisa masukkan dalam sebuah tabel, bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika di setiap baris recordnya hanya memiliki satu valid, yaitu NIM, nama mahasiswa. Di dalam tabel 1NF ini terdapat nama yang double, yaitu seperti Andi pada tabel pertama dan tabel kedua, dan Budi tabel pertama dan tabel kedua. Ini berikut adalah lanjutan nomor 3, yaitu normal 2NF. Pada tahap ini, bagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel ini foundation diferensi kepada semua key full diferensi, bukan hanya kepada salah satu key partial diferensi. Berarti harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada di dalam tabel. Dari tabel di atas bisa ditentukan bahwa ada candidate key yang tersedia dalam tabel di atas, yaitu NIM plus kode matkul dan NIM plus nama matkul. Setelah dipilih dari kedua candidate key, maka yang paling efisien. Setelah itu, tentukan foundational diferensi yang ada dalam tabel, yaitu sebagai berikut. Foundational diferensi yaitu full diferensi, yaitu partial diferensi, seperti NIM plus kode matkul, NIM kode matkul, nama matkul, nilai dan matkul, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen, dan nama matkulnya. Di sini di dalam tabel ini terdapat full diferensi, dan di dalam kolomnya itu terdapat nama-nama partial diferensi seperti NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa. Setelah mendapatkan semua diferensi di dalam tabel, maka untuk mengubah tabel 1NF menjadi 2NF, harus dipindahkan kolom yang bergantung hanya kepada salah satu dari key ke dalam tabel baru, sehingga saat ini tabel terpisah seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Di bawah tabel ini terdapat baris dan kolom. Barisnya
terdapat NIM mahasiswa, alamat mahasiswa, ID dosen, nama dosen, status dosen. Dan kolomnya terdapat NIM, angka, dan nama mahasiswa, alamat seperti dan ID dosennya dan nama dosen, status dosen. Di dalam tabel ini terdapat NIM yaitu 0721321 yaitu NIM dari mahasiswa. Nama mahasiswanya Andi, alamat Medan, ID dosennya 10.010, nama dosen Raisa. Berikut adalah tabel dari mata kuliah 2NF, yaitu terdapat kode matkul, nama matkul. Kode matkulnya yaitu MK001, nama matkulnya basis data. Berikut MK002, nama matkulnya pemrograman. Berikutnya MK003, nama matkulnya yaitu PIK. MK004, nama matkulnya IMK. Itulah contoh dari 2NF. Berikut adalah tabel dari 6,10 yaitu contoh tabel nilai 2NF. Di dalam tabel terdapat NIM, kode matkul, dan nilai. NIM-nya itu NIM pertama yaitu 072134421. Kode matkul yaitu MK001, nilai 78. Berikut NIM berikutnya yaitu 072134321, kode matkul MK003 sampai seterusnya. Berikutnya adalah nomor 4 tentang normal 3 yaitu 3NF. Pada tahap ini, bagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi, sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan key harus foundational difference dengan primary key-nya. Bisa dilihat di dalam tabel nilai dan tabel mata kuliah yang sudah memenuhi persyaratan 3NF. Tetapi di dalam tabel mahasiswa terdapat kolom yang bergantung bukan kepada key-nya, yaitu nama dosen dan status dosen. Ini menunjukkan bahwa tabel mahasiswa belum memenuhi persyaratan. Berikut adalah contoh dari tabel 3NF, yaitu terdapat pada baris NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa. NIM-nya yaitu 072134321. Nama mahasiswanya Andi, alamat mahasiswa Medan, sampai seterusnya. Di dalam tabel 3NF ini terbentuk dari lalu terdapat NIM 072100089, nama mahasiswa Budi, alamat mahasiswa Medan, sampai seterusnya ke dalam tabel yang baru sehingga terbentuklah dari tabel seperti di bawah ini. Berikut adalah tabel dari mata kuliah 3NF. Di dalam tabel ini terdapat kode matkulnya dan nama matkul. Kode matkulnya MK001, nama matkul basis data, sampai seterusnya. Berikut adalah tabel dari nilai 3NF, yaitu tabel yang sama seperti yang di awal. Tetapi tabel ini hanya memiliki NIM, kode matkul, dan nilainya saja. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan dalam materi yang telah saya pelajari dan saya pahami. Jika ada dalam kesalahan, penjelasan atau dalam pemahaman saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.